Pemirsa, bagaimana estimasi jelang vonis Verdi Sambo? Masih adakah peluang hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh Sang Wakil Tuhan yang mulia Majelis Hakim? Dan apakah asas keadilan masih memiliki taji dalam sistem peradilan kita? Kita telah terhubung dengan mantan Hakim Agung Joko Sarwoko dan Asep Iwan Iryawan, mantan Hakim dan ahli hukum pidana. Selamat malam Pak Joko dan Kang Asep, salam sehat selalu. Malam Pak Joko, Selamat selamat malam, malam ya Pak Pak. Asep. Sama-sama Pak Joko, sehat selalu. Baik. Amin, Saya ingin amin. ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, JPU Ya. menuntut pelaku intelektual Verdi Sambo penjara seumur hidup. Nah, tuntutan JPU ini tidak maksimal sampai dengan hukuman mati. Padahal tidak ada hal yang meringankan untuk Verdi Sambo. Dengan hal ini apakah bisa dikatakan menunjukkan ada peluang hakim untuk memvonis Verdi Sambo dengan hukuman maksimal, Pak Joko? Ya, itu kan versi dari penuntut umum memang tidak disebutkan adanya faktor yang meringankan. Ya. Seharusnya kalau faktor yang meringankan tidak ada, maka mestinya penuntut umum juga menuntut secara optimal, yaitu pidana mati. Ini ambil yang di tengah. Nah, tapi Kalau itu tidak ada yang meringankan, adalah, harusnya hukuman mati begitu ya, Pak Joko? ya itu adalah domain dari Kejaksaan Agung. Nah, sekarang kalau ditanya kira-kira putusannya bagaimana, ya saya sulit untuk menjawab itu karena semua yang mempersiapkan adalah majelis hakim, menyusun putusannya tentu berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketemukan dalam proses persidangan. Bahwa ada versi dari penuntut umum, kemudian ada versi dari penasihat hukum terdakwa, itu biasa. Dan nanti majelis hakim juga punya versi tersendiri apabila versi penuntut umum dan versi penasihat hukum terdakwa itu tidak merujuk kepada berita acara persidangan. Tapi tentunya rekaman-rekaman proses persidangan itu baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa itu masing-masing memiliki. Tapi versinya, pasti persepsinya pasti berbeda. Nah, antara perbedaan tuntutan penuntut umum dan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa itu nanti dibiarkan saja karena nanti hakim yang akan mempertimbangkan. Tapi kalau dari hal yang berbeda itu. Tapi untuk peluang hukuman mati itu masih ada atau tidak sebetulnya, Pak Joko? Ya, kalau melihat yang paling memiliki fakta-fakta hukum yang lengkap adalah majelis hakim karena dia sudah tertuang di dalam berita acara persidangan. Jadi fakta-fakta apapun di situ sudah lengkap. Bahkan juga melakukan pemeriksaan di setempat. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja sampai besok karena mungkin hari ini pun masih sedang menyelesaikan putusan itu yang akan dibacakan besok. Oke, saya ingin ke Kang demikian, Asep. Pak, ya. Kang Asep, kita tahu bahwa tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada Verdi Sambo ini tidak maksimal, yaitu penjara seumur hidup sementara tidak ada hal yang meringankan. Tadi kalau kata Pak Joko ya harusnya maksimal juga tuntutan hukumannya begitu ya, hukuman mati. Nah, kalau Kang Asep melihatnya bagaimana? Apakah di sini ada peluang bagi hakim untuk memvonis Verdi Sambo dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati? Ya, yang pertama sekali lagi kalau memang itu kaidah hukumnya jurisprudensi tetap udah asas. Kalau tidak ada yang meringankan berarti maksimal. 340 itu maksimalnya ya mati. Itu kunci siapapun yang belajar hukum pasti itu. Kami hakim karir, kami Pak Joko semua itu udah paham itu pasti. Kalau tidak ada hal yang meringankan. Itu pasti yang pertama. Kedua, bahwa hakim boleh menjatuhkan lebih berat. Ancamannya kan mati. Juga boleh sama. Boleh lebih ringan. Nah, semua kan harus berdasarkan fakta persidangan. Hakim itu akan keluar voldoende gevetvir atau rasio disidendinya. Bagaimana hakim mengkonstatasi, mengkonstruksi, dan mengkonstitusi. Artinya, apakah perbuatan ini perbuatan melawan hukum dalam arti pembunuhan atau pembunuhan berencana. Ketika udah hakim tahu dari fakta persidangan pembunuhan berencana,
ya maka dimasukkan entah 338 atau 340. Nah tadi kalau lihat pembelaannya Sambo katakan dia tidak merencanakan. Saya pikir jaksa punya persepsi, pembela penasihat hukum punya persepsi, hakim juga pasti punya persepsi. Kalau saya sejak awal jelas ini pembunuhan berencana paling gampang ya. Dan sekali lagi ya kalau saya hakimnya ya pasti maksimal, saya matiin itu mah gampang. Cuma kan tiap hakim berbeda, punya landasan subjektif, objektif, masing-masing punya persepsi sendiri dan kita harus hormati. Itulah ajas hukum ya. Res judicata properat habetur. Putusan hakim harus kita hormati apapun kelak gitu kan. Makanya pihak-pihak kalau nggak puas, itulah upaya hukum ya. Upaya hukum biasa, luar biasa. Nah, tapi nampaknya kalau lihat cuaca hari ini mendung terus itu hujannya turun gitu. Nampaknya ya soal turun naik itu soal biasa lah. Nanti para pihak silahkan tidak puas putusan hakim ya jangan dicerca hakimnya, kita hormati itu putusan ya, mau mati kayak mau seumur hidup kayak mau angka atau istilah sekarang itu istilahnya angka atau huruf. Nah kalau nanti besoknya ternyata angka, nah, mengecewakan publik ya sudah bagaimanapun silakan penuntut umum mau banding ya atau pihaknya mau banding juga itu ada kesempatan. Tapi kita hormatilah apa yang terjadi malam. Saya pikir kalau saya duga nih Pak Joko kalau kan nampaknya udah jadi di putusan, cuma tinggal dibacakan aja besok gitu. Tapi penonton jangan kecewa lah. Penonton jangan kecewa lah. Sudah tidak apa-apa. Kita hormatilah putusan. Silakan ajukan upaya hukum. Itu. Ya, saya ingin ke Pak Joko kalau begitu. Tadi Kang Asep sudah menyampaikan kalau saya hakimnya ya hukumannya maksimal. Nah kalau Pak Joko sebagai mantan hakim juga, bagaimana ketika mempertimbangkan dan merumuskan seorang Ferdy Sambo sebagai pelaku intelektual yang telah mencoreng institusi Polri serta menyeret anak buah dalam tindak pidana yang begitu banyak begitu ya. Seperti apa merumuskan vonisnya Pak Joko? Ya, kalau tadi Pak Asep mengatakan ya hampir sama dengan saya, yaitu karena penuntut umum menyatakan dalam tuntutannya tidak ada faktor yang meringankan. Itu ya bisa putusannya maksimum. Nah, menurut hukum pidana material, ancaman hakim itu boleh saja menjatuhkan pidana tapi tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum. Nah, artinya kalau maksimum, kalau pertanyaannya tadi boleh tidak putusannya berbeda dengan tuntutan penuntut umum? Jawabannya boleh, sejauh putusan itu tidak melebihi putusan pidana yang diatur di dalam undang-undang itu. Tidak melebihi maksimum dari ancaman pidana. Itu boleh. Baik. Tidak boleh melebihi ancaman maksimum. Pak Joko, apakah ada dampaknya sebetulnya terhadap citra peradilan di tanah air jika Ferdy Sambo ini divonis tidak sesuai dengan asa keadilan publik, terlebih bagi keluarga korban yang menginginkan hukuman paling berat begitu ya yang disebutkan oleh keluarga dari Yosua, lebih ringan dari tuntutan penjara seumur hidup misalnya? Ya, itu saya kira ya nanti akan terjadi suatu hal yang tidak dipandang sebagai suatu keadilan sosial ya. Karena hakim dalam menjatuhkan putusan itu harus dapat menerapkan keadilan hukum dan keadilan social justice-nya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, ini kan awal mulanya juga karena pelakunya itu adalah pejabat tinggi di Mabes Polri dengan pangkat jenderal. Ini kaitannya dampaknya nanti kepada kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian saya kira. Nah, kalau misalnya putusan hakim di bawah tuntutan misalnya, masih ada upaya hukum. Jadi saya sependapat dengan Kang Asep tadi bahwa apapun putusannya besok, ya itu harus kita hormati putusan itu. Terlepas kita tapi ada dampaknya begitu ya, setuju Pak atau Joko? tidak setuju. Ya. Ada dampaknya pada sistem kepercayaan publik kepada kepolisian maupun juga peradilan kita? Juga demikian ya. Oke. Kalau Kang Asep bagaimana Kang Asep? Apakah ada dampaknya secara signifikan terhadap kepercayaan kepada kepolisian maupun sistem peradilan kita dengan vonis Sambo besok ini?
Ya pasti ya. Saya selalu diajarkan oleh Pak Joko ya bahwa kalau membuat putusan itu harus hati-hati ya. Fatihah, kepatutan, ketelitian, hati-hati, harus menggali rasa keadilan masyarakat. Ini kan selalu rasio disidendinya itu etos, logos, pathos. Jadi secara filosofi, sosiologis, yuridis. Kita lihat pertama dari yuridis itu boleh hakim menjatuhkan mati, boleh seumur hidup, boleh penjara, boleh. Nah, harus diukur. Nah, sekarang sosiologis. Sekarang tuntutan masyarakat ini kan menimbulkan perhatian publik nasional, internasional. Dampaknya luas loh. Yang korban dari Sambo tidak hanya Yosua yang meninggal, ya, ada pelaku-pelaku lain yang sedang diseret minimal 6 atau 90 kepolisian dan keluarganya kehilangan ya kepercayaan, apalagi institusi kepolisian ya sekarang lagi bagaimana Kapolri sedang presisi tapi yang dilakukan oleh polisi. Nah, yang lebih penting filosofisnya itu semakin berat kejahatan dampaknya semakin berat hukumannya. Nah, ketika kejahatan berat dilakukan oleh seorang penegak hukum yaitu polisi dilakukan dengan cara rekayasa dan di persidangan masih berkilat dan berkelit ya dan melimpahkan kesalahan kepada orang lain, tidak artinya tidak mau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, malah kita jadi publik kan menimbulkan ya tuntutan keadilan, harus dilakukan keadilan, apalagi kan instansi polisian ini atau penegak hukum lainnya sedang disorot oleh publik ya. Kejadian-kejadian yang menimpa kepolisian ini atau institusi penegak hukum lain sedang ada sorotan kan. Nah, kalau seorang penegak hukum yang melakukan perbuatan melakukan hukumnya ringan, ya sekali lagi tidak berat dan hakim tidak mempertimbangkan itu, apalagi misalkan ya, nah guru-guru saya ya sudah turun gunung ya, para sahabat peradilan sudah turun tuh semua ya, artinya terlepas tidak memasuki wilayahnya Sambo, tapi ini juga harus mendapat perhatian karena ada ya sekiranya yang harus diperhatikan oleh pengadilan ya. Kan judulnya putusan pengadilan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keadilan itu sekali lagi ya, keadilan kita batasannya ada. Ya Pancasila mengatur keadilan kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial. Kalau kemanusiaan tidak ditegakkan, keadaban dan kesosialan tidak ditegakkan, saya pikir ya wajar kalau kelak masyarakat, tapi kita kan sama, tadi saya sepakat dengan guru saya Pak Joko, ya kita hormati lah itu putusan pengadilan karena masih ada upaya hukum. Saya yakin lah, ini saya juga berharap ini putusan tidak berhenti di pengadilan. Kalau kelak para pihak tidak puas, mudah-mudahan menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung. Karena banyak pembelajaran yang sangat berharga ya dari kasus ini yang suka kelak akan diputuskan oleh kamar pidana. Semoga para kamar-kamar pidana ini kelak ya bisa menjatuhkan, mendapatkan kaidah hukum bahwa perkara-perkara begini itu bisa ancamannya bisa maksimal dan pelaku-pelaku lain juga tidak ya bisa ringan, bisa tengah-tengah, bisa tergantung. Nah, ini mungkin semua kan karena perkara diikuti oleh tidak dalam negeri loh, luar negeri. Malah beberapa fakultas hukum di luar negeri termasuk di dalam negeri mengikuti dengan teliti, hati-hati. Jadi kalau ini sekarang membuat pertimbangannya tidak menyentuh keadilan, kepastian, kemanfaatan, tujuan hukum itu kan ya bukan bilangan angka, sekali lagi saya katakan bukan bilangan angka ya, tapi ini kalau angka kan lalu ya Pak Joko sering ngajarkan kepada saya jangan bikin keganjilan. Kalau keganjilan nanti masyarakat prima, digenapkan lah, makanya jangan bikin prima gitu kan, primanya prima rasa, prima apalagi banyak-banyak ya yang penting kan hakim kebebasan, silakan putuskan apapun, cuman harus ada rasio disidendinya. Kenapa dia putus hukum? Kenapa dia putus angka? Harus ada pertimbangannya karena kan diikuti oleh kita semua. Ya. Sudah menjadi sorotan publik kasus ini sehingga tentu ada tekanan tersendiri bagi majelis hakim. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Kembali di Prime Time News, Pak Joko, ada beberapa reaksi hakim yang ditunjukkan dalam persidangan. Kita simak terlebih dahulu. Sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Ya. Terjebak sendiri kan saudara. Akan dilakukan nanti malam bertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke ke Duren 3 mampir melewat Yosua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh.
keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya, yang mulia. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Pak Joko sebagai mantan hakim membaca cara hakim memeriksa para saksi ataupun terdakwa untuk menggali fakta di persidangan seperti yang kita simak tadi. Apakah sudah cukup menunjukkan sikap hakim ini profesional dan independen serta sudah memiliki keyakinan dalam memutus perkara? Sehingga salah satu tadi contohnya misalnya mengatakan bahwa saya tidak butuh pengakuan Anda, atau misalnya berulang kali menyatakan kepada saksi ataupun terdakwa Anda berbohong, Anda berulang kali berbohong begitu. Gimana Pak Joko? Ya, itu kan sebenarnya upaya dari hakim atau strategi hakim untuk memberitahu atau ya setengahnya mewajibkan kepada saksi itu untuk menerangkan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Artinya harusnya apa yang diterangkan itu ya sesuai dengan berita acara waktu tingkat penyidikan misalnya. Tetapi karena mungkin juga dalam proses penyidikan itu dia ya sudah memberikan keterangan yang tidak benar, jadi kemudian kebohongan ini diteruskan pada waktu proses persidangan. Itu mungkin juga memang strategi dari terdakwa lain yang supaya saksi itu memang tetap bertahan kepada kebohongannya. Karena itu merupakan salah satu upaya untuk membantu para terdakwa atau salah satu atau dua orang terdakwa yang agar supaya nanti bisa diringankan hukumannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat kebohongan-kebohongan itu yang seperti yang dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim dan hakim anggotanya, itu orang-orang yang di sekitar terdakwa. Terdakwa yang menurut saya ya terdakwa pelaku utama misalnya. Pelaku utama itu tentu kalau yang terdekat ya menurut saya seperti Putri dan FS itu pelaku utama, dan mungkin juga termasuk Kuat menurut saya itu ada berada dalam lingkaran itu. Oleh karena itu justru dua orang saksi ini antara lain pembantunya tadi si Susi dengan si Kuat, itu dia tetap berupaya, tetap konsisten melakukan keterangan yang diberikan secara tidak benar. Tentu tujuannya adalah untuk melaksanakan skenario yang telah dibuat oleh para pelaku utama tadi. Dugaan saya demikian. Oke, kalau Kang Asep bagaimana Kang Asep melihat tadi berbagai reaksi hakim dalam proses persidangan begitu ya. Kang Asep kan sudah mengikuti proses persidangan betul dari awal sampai dengan akhir begitu. Bagaimana melihat sikap-sikap hakim dalam reaksi persidangan, dan juga bahkan hakim sempat langsung datang melakukan peninjauan ke TKP di Duren 3. Apakah memang hal-hal itu lebih menguatkan keyakinan hakim sebetulnya dalam memutus perkara ini? Ya, pidana itu adalah kebenaran material, dan yang pertama itu. Yang kedua, hakim harus yakin dengan alat bukti. Mau alat bukti 1000 pun kalau hakim nggak yakin nggak bisa. Kami ini hakim karir ya, sekali lagi kami hakim karir ya, yang selalu bertugas, apalagi pernah bertugas di Jakarta, Surabaya, gitu kan, kelas 1 itu udah ribuan perkara lah, ratusan, nanti tiap hari bisa puluhan. Jadi sudah tahu bagaimana dibohongi ya oleh para pihak. Itu sudah istilahnya kami ini nggak bisa dikadalin, dong, kami dinosaurus kok, ya udah tahu gitu. Jadi, nah ketika hakimnya, maaf Pak Joko, saya Pak Joko ya. Nah, jadi ketika kita dikadalin itu senyum-senyum. Biasanya kalau saya Pak Joko tuh suka ngajarinnya senyum ya. Nah, kalau hakimnya sudah mulai marah kalimat itu udah betul-betul udah keterlaluan gitu ya. Jadi kalau hakimnya sudah, sebenarnya nggak boleh kan hakim pertama menjerat, marah itu nggak boleh, maka kalau marah berhenti. Nah, kalau saya sih dengan Pak Joko biasanya ya ngelawak di ruang sidang, dibohongin ya sudah senyum-senyum aja, nanti keluar di putusan. Nah, jadi kalau sekarang saksi ya berbelit-belit berkeliaran, sebenarnya aturannya ada memberikan keterangan palsu. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu justru ketika dia memeriksa terdakwa, ketika terdakwa ya mengaku, ya keterangan terdakwanya berlaku bagi dirinya sendiri, karena hakim kan ketika baca dakwaan dilihat juga berita acara, dicocokkan di persidangan,
di memorinya sudah ada gitu, rasio dan kemudian tuangkan dalam bentuk raganya dalam bentuk putusan itu sudah ada gitu. Nah, cuman yang akan nampak itu nanti ketika ya fakta persidangan menjadi fakta hukum menjadi sekali lagi pertimbangan. Nah, mana yang akan jadi pertimbangan oleh hakim? Nah, ketika di pertimbangan itulah misalkan justru saksi tadi Susi ini ya menguntungkan terdakwa Sambo padahal tidak bersesuaian misalnya. Itu akan nampak besok kita. Nah, gitu kita kuliti besok. Nah, jadi ketika itu nampak ya kelihatan hakim itu ketika pertimbangan harus teruntut silogismenya halus valid. Jadi kalau hakim mulai berbelok itu Pak Joko waktu kasasi suka senyum-senyum aja, tinggal batalin aja gitu. Oke, jadi gimana nih estimasinya Kang Asep untuk vonis besok? Tadi disampaikan prediksi awan. Kalau saya sebagai dukun ya Pak Joko, maaf ya sebagai dukun, nampaknya penonton kecewa, hujan terus nih, kedinginan gitu. Penonton kecewa ya? Berarti Ya, penonton dan kecewa katanya lebih nampaknya, ringan kecewa dari penonton. tuntutan seumur hidup, Kang Asep. Ya, bisa sama, bisa turun gitu. Kalau naik, saya sih berharap naik ya supaya kan ini teori saya katakan. Saya tuh pengennya adalah jangan ada alasan stabilitas, tapi yang betul-betul kalau kanker dipotong kan, diamputasi. Jadi saya lebih senang diamputasi. Jadi masalah hukum ini dibuka semua supaya tidak dengan beban. Tapi kalau alasan stabilitas nanti katakanlah Sambo membuka rahasia itu udah tidak apa-apa. Ini fakta hukum harus diselesaikan. Jangan menimbulkan beban bagi selanjutnya. Salah kan ada seorang yang mengatakan demi stabilitas, demi ini itu. Nah, saya bilang udahlah. Kalau saya lebih percaya sekarang tuh amputasi, buka semuanya, apa yang terjadilah. Nanti kita harus selesaikan. Kalau ini tidak diselesaikan menimbulkan beban. Amputasi buka saja semuanya, kita tunggu ya Kang Asep dan juga Pak Joko. Vonis yang akan disampaikan oleh majelis hakim besok. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Asep dan juga Pak Joko sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.